Guys, aku mau cerita pengalamanku lahiran sesar yang di cover pakai BPJS. Video ini akan aku tampilkan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah sesar eraksku yang kemarin itu di cover BPJS? Jawabannya iya, di cover BPJS karena ada indikasi penyulit. Nah, gimana prosedurnya ketika ada indikasi penyulit dan bisa di cover? Jadi gini, aku awal kehamilan sampai dengan bulan ke-9 itu kontrolnya di Objin rumah sakit, dan itu pakainya biaya umum. Terus ketika udah bulan ke-6 USG itu udah terlihat kan kondisi janinnya tuh sungsang, cuman masih ada kesempatan untuk janinnya itu berputar. Jadi hal yang bisa dilakukan supaya janinnya turun kepalanya itu adalah dengan sujud, terus abis itu senam hamil, pokoknya banyakin gerak gitu. Ketika itu sudah dilakukan, ternyata kontrol di bulan ke-9 janinnya masih sungsang atau kepalanya di atas. Akhirnya dokter memutuskan untuk lahiran dengan menggunakan metode sesar eraks. Nah, di kontrol bulan ke-9 itu dokter ngasih pengantar untuk kita bawa ke vaskes supaya dapat rujukan. Pengantarnya itu berupa surat dari rumah sakit yang menggambarkan kondisi janinnya kita. Setelah itu nanti dari vaskes mengeluarkan surat rujukan yang akan digunakan untuk 1 kali kontrol sebelum operasi dengan dokter tersebut. Terus gimana alurnya operasi sesar eraks? Untuk poin ini mungkin pengalamannya beda-beda, tapi aku bakalan ceritain yang aku alami. Jadi aku masuk rumah sakit itu kan jam 5 sore. Terus langsung ke admisi untuk daftar rawat inap. Setelah dapat kamar kita langsung istirahat. Mulai puasa itu jam 12 malam, gak boleh makan, gak boleh minum, cuman air putih masih boleh. Terus pas sahur itu kan aku masuk rumah sakitnya pas masih puasa ya. Terus pas sahur, setelah sahur selesai aku mandi, baru dipasang infus. Terus jam 5-nya itu dikasih minum air gula anget, itu biar nggak lemes banget waktu dioperasi. Jam 5-nya baru siap masuk ke ruang operasi. Terus setelah masuk di ruang operasi itu kita antri kan, karena ternyata yang lahiran itu juga lumayan banyak. Setelah giliranku masuk ke ruang operasi itu kan dingin banget ya di sana tuh. Setelah disuntik anestesi itu langsung anget badannya semuanya, bener-bener ruang operasi tuh kerasanya ya biasa aja, nggak sedingin awal gitu. Lama-lama kakinya dari perut ke bawah itu udah mulai kebas kan, soalnya tuh biusnya bius lokal, cuman dari perut ke bawah. Disuntiknya di punggung. Operasi sesar itu aku kan bertanya-tanya ya, apakah itu nanti pakai daleman atau enggak. Ternyata enggak, kita cuman pakai kain hijau itu doang. Nah oke, aku lanjut. Tadi waktu anestesia udah masuk itu kan rasanya badan anget ya, udah nggak kerasa dinginnya ruang operasi, dan tangan itu juga diminta terlentang, nanti ada penyangganya, terus kita udah tidur aja gitu. Terus dipasang pembatas antara kepala dan badan pakai kain hijau gitu kan, udah itu udah nggak kerasa apapun. Terus setelah itu objinnya masuk, udah mulai proses pembedahan. Itu kalau nggak salah tuh 1,5 jam prosesnya. Nah setelah bayinya diambil itu yang aku rasain adalah sesak nafas. Sesak nafasnya tuh kayak dari hidung gitu loh. Rasanya tuh kayak hidung satu ketutup, terus satunya lagi ketutup. Terus aku langsung bilang sama dokter anestesinya, "Dok, ini kok kerasanya sesak nafas ya?" gitu kan. Terus langsung aku dikasih oksigen di situ. Udah, terus selesai, hampir mau selesai lah. Itu setelah sesak nafas muncullah mual.
aku bilang lagi sama dokter anestesinya, dok kok rasanya mau ini ya, mual. Terus kata dokternya, oh iya, tarik nafas yang panjang dulu ya. Udah tarik nafas panjang, itu masih works itu tarik nafasnya, dan udah agak hilang. Udah, terus habis itu selesai dijahit, aku dimasukin ke ruang observasi yang dipantau sama satu dokter. Aku nggak ngerti sih tepatnya berapa lama di ruang observasi, cuman di situ rasanya udah mulai ngantuk banget. Terus kata dokternya juga, kalau ibu ngantuk tidur aja nggak apa-apa gitu. Udah kan, terus ternyata di observasi hasilnya baik. Abis itu sebelum pindah ruang rawat inapku, ternyata bayinya ditaruh di samping kita. Nah, dari ruang operasi disambut sama suamiku, sama mamaku, dan sama tanteku. Di situ rasanya kayak mau nangis, cuman aku masih berusaha survive dulu karena nafasnya masih lumayan susah. Sampainya di ruang rawat inap, barulah terjadi mual-mual itu. Nah, kalau aku baca tuh efek anestesi hanya akan berlangsung 4 jam di beberapa artikel ya. Ternyata aku sendiri hampir 12 jam. Jadi dari selesai operasi sampai sore gitu. Itu aku mual berapa kali ya? Bukan mual lagi sih, udah muntah 4 atau 5 kali gitu. Setiap yang masuk ke badan itu selalu dikeluarin. Untungnya di rumah sakit itu kan selalu dipantau sama perawatnya. Setiap berapa menit itu perawat masuk kan, karena aku baru keluar dari ruang operasi gitu. So aku bilang, kenapa ya kok masih mual sampai sore harinya, bahkan aku belum bisa makan waktu itu kan. Terus disuntik anti mual sampai dua tub gitu, disuntik ke infusnya. Terus baru bisa makan itu malamnya, karena kondisi itu kan aku tidak boleh menyusui dulu kan, karena aku nggak kemasukan makanan apapun dan aku pucet waktu itu. Terus anakku dikasih sufor atas saran dokter anaknya, karena ibunya udah bener-bener nggak bisa menyusui pada saat itu. Di kejadian pucet itu akhirnya aku dicek lab, dan ternyata HB ku di angka 4. Terus langsung ditransfusi 2 kantong. Setelah itu baru kondisinya mulai membaik dan akhirnya bisa menyusui. Guys, pindah tempat karena bayinya oe-oe dan harus ditungguin. Oke, kita lanjut. Habis transfusi akhirnya udah nggak pucat lagi dan bisa menyusui. Terus total aku ada di rumah sakit itu 3 hari. Jadi hari Senin sore masuk, terus hari Rabu siang udah boleh keluar. Mana perawatan setelah operasi sesar. Oke, jadi setelah pulang dari rumah sakit itu, posisi jahitan itu kan masih di plester ya. Itu sempat diganti juga sama susternya plesternya itu, dan gantinya tuh masih sakit banget waktu itu. Sakit banget, sakit yang bener-bener perih gitu. Terus abis pulang kita diminta ke farmasi untuk beli plester yang sama. Nah, tapi itu nanti digunakan untuk kontrol minggu depan gitu ya. Jadi perawatannya setelah pulang ke rumah nggak ada apa-apa sih, nggak ada perawatan apa-apa, tinggal tunggu kering aja kan. Nah, aku tuh sambil menghabiskan obat yang dari rumah sakit, aku konsumsi penambah darah biar HB-nya nggak drop lagi kan. Terus sama konsumsi ekstrak ikan gabus di situ. Itu soalnya di info temanku juga untuk mempercepat keringnya luka sesar. Merek apapun bisa, yang penting ekstrak ikan gabus, dan syukur-syukur juga ikan gabusnya juga dimakan gitu kan. Nah, udah tuh 7 hari berlalu, terus kan kita kontrol ya. Kontrol itu dari objinnya ngecek, oh ternyata udah kering, udah kan. Terus diganti plesternya, udah gitu doang, dan
nggak dikasih obat apa-apa, karena emang itu juga udah membaik, udah bisa berdiri. Seminggu kemudian udah kita bisa buka plasternya sendiri, dan ternyata setelah dibuka tuh jahitannya nggak dijahit sih, bekas lukanya tuh rapi banget, kayak nggak kelihatan habis dibedah, bener-bener samar banget, nggak kelihatan ada benangnya atau nggak kelihatan kayak jahitannya gitu. Bagus banget ternyata jahitannya. Jadi gitu teman-teman, pengalamanku melahirkan dengan sesar eraks yang di cover BPJS namun dengan penyulit, yaitu sungsang gitu. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada teman-teman yang punya pengalaman sesar eraks atau yang konvensional lain, silakan bisa bercerita juga di kolom komentar. Feel free to comment. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.